Kenapa Iran menyerang Israel? Apa yang membuat dua negara ini terus bersitegang selama puluhan tahun? Dan, seberapa besar dampaknya untuk kawasan Timur Tengah, bahkan dunia? Kita bahas tuntas, sekarang. Pertama, latar belakang konflik. Konflik Iran dan Israel bukan sekadar soal agama. Ini adalah konflik geopolitik yang sudah berlangsung sejak tahun 1979. Setelah revolusi Iran yang menggulingkan Shah, hubungan antara kedua negara langsung memburuk. Pemerintah baru Iran menganggap Israel sebagai rezim ilegal dan musuh Islam. Sejak saat itu, Iran mendukung kelompok anti-Israel seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza. Sementara itu, Israel melihat Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama karena program nuklir dan militernya yang terus berkembang. Dalam dekade terakhir, konflik ini berubah bentuk, bukan hanya perang langsung, tapi juga melalui serangan drone, rudal, dan proksi di berbagai negara. Dua jenis senjata Iran. Iran dikenal memiliki berbagai jenis senjata canggih, baik konvensional maupun drone bunuh diri. Salah satu senjata yang sering disebut adalah Shahed 136, drone kamikaze kecil yang murah tapi mematikan. Digunakan oleh Rusia di Ukraina, dan juga diyakini digunakan dalam konflik Timur Tengah. Ada juga rudal balistik seperti Fateh 110 dan Zolfaghar, yang mampu mencapai target ratusan kilometer jauhnya dengan presisi tinggi. Selain itu, Iran memiliki jaringan proksi militer, Hizbullah, Houthi, dan milisi Syiah di Irak dan Suriah, yang juga dipersenjatai dengan roket dan drone. Inilah yang membuat Iran sangat berbahaya, mereka tidak hanya bertarung langsung, tapi juga lewat banyak tangan lain. 3. Dampak di Timur Tengah. Ketegangan Iran-Israel bukan cuma persoalan dua negara. Ini menciptakan ketidakstabilan di seluruh kawasan. Misalnya, Lebanon, Suriah, dan Yaman jadi arena konflik proksi. Negara-negara Arab Teluk seperti Arab Saudi pun harus bersiap menghadapi ancaman drone dan rudal dari kelompok yang didukung Iran. Selain itu, konflik ini memperbesar jurang sektarian antara Sunni dan Syiah. Bahkan, hubungan normalisasi antara Israel dan negara Arab seperti UEA juga ikut terdampak. Terakhir, setiap eskalasi antara Iran dan Israel bisa memicu harga minyak dunia naik drastis, karena kawasan ini menguasai jalur energi global. Kalau kita lihat lebih dalam, konflik ini bukan hanya soal kekuatan militer, tapi juga soal citra dan pengaruh. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka tetap punya peran besar di Timur Tengah, meskipun diembargo dan ditekan oleh Barat. Israel, di sisi lain, ingin menunjukkan kekuatan dan kemampuannya untuk bertahan dari segala ancaman. Pertanyaannya, apakah akan ada perang besar? Kemungkinan besar tidak dalam waktu dekat, tapi serangan terbatas dan konflik proksi akan terus terjadi. Dan jika salah satu pihak terlalu agresif, bisa saja terjadi perang regional berskala besar. Konflik ini rumit, berbahaya, dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang konflik dunia dan senjata-senjata modern, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Kita akan bahas lebih banyak lagi, hanya di channel ini.